Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumartin, jurusan S1 PGSD di Universitas Askia Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembentukan bunyi. Nah, pembentukan bunyi yang akan saya jelaskan yaitu tentang bunyi vokal, bunyi konsonan, diftong, dan kluster. Jenis yang pertama yaitu pembentukan bunyi vokal. Cara pembentukan bunyi vokal. 1. Istilah bunyi vokal sebenarnya merupakan vokal kardinal, yakni bunyi vokal yang mempunyai kualitas bunyi tertentu, keadaan lidah tertentu, dan bentuk bibir tertentu yang telah dipilih dan dibentuk dalam suatu rangka gambar bunyi. 1. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Berdasarkan bentuk bibir sewaktu vokal diucapkan, vokal dibedakan menjadi dua, yaitu vokal bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya U, O, dan A. 2. Vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya I, E. Kedua, pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Contohnya I, U. 2. Vokal media atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauhi sedikit dari rahang atas. Contohnya E, O. Yang ketiga, vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Contohnya A. Yang ketiga, pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas tiga juga. Yang pertama, vokal depan. Vokal depan yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan. Contohnya seperti I, E. Kemudian vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah. Misalnya A. Yang ketiga, vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U, O. Nah, berdasarkan strukturnya, vokal terbagi atas vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. Lanjut kita lagi pembentukan konsonan. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor, yaitu daerah sirkulasi, cara artikulasi, keadaan pita suara, dan jalan keluarnya udara. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor, yakni yang pertama, pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Seperti konsonan bilabial, yaitu konsonal yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang sama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah P, B, M, dan W. Yang kedua, konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan ialah F, V. Yang ketiga, konsonan apikodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi.
Bunyi yang dihasilkan ialah T, D, N. Yang keempat, konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah Z, R, E. Konsonan palatal yang kelima atau laminopalatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu C, J, S, N, Y. Keenam, konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah K, G, X, dan N. Yang ketujuh, konsonan glotal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Dan yang kedelapan, konsonan laringan, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara ruang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. Nah, konsonan yang kedua yaitu pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi. Yang pertama yaitu konsonan hambat atau stop, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, dan G. Yang kedua, konsonan geser atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan yang dihasilkan ialah F, V, X, H, S, Z, dan X. Yang ketiga, konsonan likuida atau lateral, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Contoh konsonan yang dihasilkan ialah E. Konsonan getar atau trill, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. Konsonan yang dihasilkan ialah R. Semivokal, yaitu konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, misalnya semivokal W dan Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tempat artikulasi yang berupa bibir atas dan bibir bawah. Yang C yang ketiga, pembentukan konsonan berdasarkan posisi pita suara. Berdasarkan posisi pita suara atau bergetar tidaknya pita suara, konsonan dapat dibedakan atas konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah M, B, V, N, D, R, N, J, Ng, dan R. Konsonan tak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang dikeluarkan dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, dan H, X. Pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Berdasarkan jalan keluarnya udara dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal.
Konsonan oral yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, G, F, H, R, L, W, Y. Konsonan nasal yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan ialah Terus selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan diftong. Diftong adalah dua buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Perbedaan vokal dengan diftong adalah terletak pada cara hembusan nafasnya. Diftong dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Diftong au, pengucapan au, contohnya harimau, kerbau. Terus diftong ai, pengucapannya ai, contohnya santai, sungai. Diftong o, pengucapannya oi, contohnya amboy, asoy. Pembentukan kluster gugus. Jadi kita membahas tentang pembentukan kluster gugus lagi. Kluster adalah deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu suku kata. Gugus yang pertama, gugus konsonan pertama yaitu P, B, T, K, G, S, dan D. Gugus konsonan kedua yaitu L, R, dan W. Gugus konsonan ketiga yaitu S, M, N, dan K. Gugus konsonan kedua adalah konsonan lateral L, misalnya pleno, blanco, dan begitu seterusnya sehingga konsonan kedua R dan W. Jika tiga konsonan berderet, maka konsonan pertama selalu S, yang kedua T, P, dan K, dan yang ketiga adalah R atau L. Contohnya spray, skripsi, sklerosis, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan mengenai jenis-jenis penggunaan bunyi. Oke, begitulah yang saya jelaskan video kali ini mengenai jenis-jenis pembentukan bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.